Oke. Nah, yang kali ini kita sudah melihat kaitan antara filsafat dan apa? Dan agama ya. Lalu filsafat dan petualangan pribadi, katakanlah begitu. Terima kasih. Nah, sekarang kita yang ketiga adalah filsafat dengan iptek. Kaitannya bagaimana? Apa? Sudah? Oh, sudah ya? Dengan iptek udah? Oh, dengan ilmu. Oh, scientism segala macam udah ya? Lalu kalau begitu sekarang Michel Foucault segala macam itu sudah saya cerita. Bagaimana dunia filsafat memberi inspirasi bagi dunia sains. Ada nggak di situ? Kritik asumsi dasar misalnya gitu, kritik melihat dampaknya sudah juga ya. Baru inspirasinya baru sebentar, baru seperti baru sampai Derrida dekonstruksi. Oh, dekonstruksi, berarti udah lumayan sih berarti. Ya, jadi hari-hari ini kalau contoh yang paling mutakhir itu bagaimana misalnya Michel Foucault. Ini sudah ditulis? Ya, satu contoh lain selain Derrida adalah Michel Foucault. Michel Foucault filsuf, tapi dia kemudian beri inspirasi pada ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu historiografi, memberi inspirasi pada historiografi. Begini, bahwa ternyata sebetulnya sejarah itu bisa dilihat dari begitu banyak sudut gitu kan ya. Begitu banyak sisi sejarah itu. Sejarah itu bukan sesuatu yang hanya satu linier gitu kan, hanya satu versi gitu ya. Hanya satu versi. Sejarah itu bisa banyak sudut. Misalnya, dan kita sebenarnya di sini sekarang mulai sadar, contoh paling konkret. Yang kalian pelajari tentang G30S PKI itu kan satu hal yang dari versi sejarah resmi, apalagi zamannya Orde Baru dan Soeharto. Itu satu hal. Belakangan tiba-tiba orang jadi tahu bahwa kalau versi orang-orang yang dulu dituduh sebagai gerwani misalnya gitu kan ya, gerwani itu yang perempuan-perempuan yang PKI itu waktu itu, ternyata faktanya jadi lain lagi, gitu kan ya. Faktanya jadi lain lagi. Terus kalau kita dengar dari segala aktivis atau bahkan dari para korban sendiri yang jadi tapol dan segala macam itu, faktanya lain lagi, gitu kan ya. Daripada versi yang diceritakan di sekolah, gitu kan. Nah, jadi kenapa? Ya. Di situ itu sebagiannya dari inspirasi dari Michel Foucault bahwa sejarah itu yang dikira linear dan satu arah gitu kan ya, itu bisa banyak arah, dan keterkaitan itu kan bisa dilihat macam-macam. Jadi ibaratnya gini loh, kalau peristiwa itu kan sebetulnya tidak ada peristiwa tunggal yang tidak terkait pada segala peristiwa yang lain gitu kan ya. Jadi peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3 bisa terkait-kait sedemikian, pokoknya antar peristiwa itu bisa begitu banyak kaitannya dengan peristiwa lainnya lagi gitu kan ya. Peristiwa Anda kuliah sekarang ini bisa berkaitan dengan jadwal rutin Anda atau dengan institusi yang namanya asrama, biara, konven. Bisa juga dengan ini terkait juga dengan Unpar Pusat nanti terkait juga dengan segala peristiwa pendidikan yang lain di Indonesia, dan kayak gitu-gitu. Dan terkait dengan apa? Anda sendiri punya keluarga masing-masing, itu juga ada kaitannya gitu kan ya. Jadi setiap peristiwa itu kaitannya dengan segala hal, banyak sekali. Nah, sejarah itu
adalah versi-versi tertentu melihat kaitan tertentu. Jadi misalnya kita mau melihat sejarah ini, orang bisa mengaitkannya dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, atau dengan ini, gitu. Maka tampangnya jadi kayak gini. Kata Anda, ini berarti kayak gitu sejarah itu kan ya. Tapi kalau kita lihat kaitan yang lain, kan jadi lain juga. Kalau misalnya ini nih, kita kaitkan dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Tampangnya jadi gini dong. Gitu kan? Jadi lain lagi. Jadi satu peristiwa itu sebetulnya bisa dilihat dengan banyak cara dalam kaitan dengan segala hal yang lain gitu. Yang namanya kesinambungan itu boleh selalu kita curigai. Nah, itu ide yang menarik dari filsuf Michel Foucault. Dan banyak lagi ide-ide dari para filsuf yang kesannya tidak empiris ya. Kan dunia filsafat itu memang kesannya tidak empiris, tidak bicara dengan bukti, dengan pengujian data dan segala macam, kan nggak gitu. Kesannya dari sisi itu seperti ngawang-ngawang dan melayang-layang, ngarang-ngarang gitu kan. Tapi inspirasinya bagi dunia sains itu luar biasa. Maksudnya ini subjektivitas sejarah, Pak? Bukan hanya subjektivitas, angle, iya oke, tapi lebih bukan soal subjektivitasnya sebenarnya. Sudut kita melihat keterkaitan. Kan orang juga mesti memilih. G30S waktu itu misalnya dikaitkan dengan apa, Nah, jauh dikaitkan misalnya dengan rezim pemerintahan, harus ada beberapa hal harus tidak dilihat, gitu kan ya. Harus tidak dilihat, karena kalau dilihat misalnya berbahaya, gitu. Seringkali sejarah itu dibikin dengan angle-angle yang menguntungkan, dengan sudut-sudut yang menguntungkan. Misalnya, satu contoh lagi. Lama sekali misalnya peranan dunia Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan Aristotelian gitu. Dengan kata lain, dalam perkembangan ilmu-ilmu modern itu hampir tidak pernah diperhitungkan, lama sekali. Nggak pernah dianggap, nggak pernah ada dalam sejarah gitu kan ya. Karena kepentingan tertentu, karena sentimen tertentu dan sebagainya. Baru belakangan, saya kira baru di abad 20-an gitu, orang melihat bahwa, wah itu di abad ketika era di dunia barat itu disebut abad ke-8, sebenarnya dunia Islam itu abad keemasan. Abad 9 sampai 12-an gitu kan ya. Itu abad keemasan. Dan pemikiran Aristoteles dikaji secara kritis dan mendalam sekali di dunia Islam oleh Ibn Rushd, Ibn Sina dan segala macam. Yang masuk ke Eropa sebenarnya sebagiannya adalah karya-karya mereka juga. Nah, itu baru diomongin dalam sejarah abad 20. Jadi gitu ya, ada sejarah itu bukan sejarah itu tafsir sih sebenarnya kan. Sejarah itu tafsir atas peristiwa-peristiwa masa lalu, dan tafsir itu berarti upaya mengait-ngaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Nah, itu bisa dari banyak sudut. Misalnya seperti itu. Itu satu contoh dari Michel Foucault. Ya, ya banyak sih sebenarnya dunia bagaimana fenomenologi dan segala macam berpengaruh. Fenomenologi dari Husserl berpengaruh dalam dunia psikologi dan sebagainya, itu banyak sekali. Tapi sebaliknya, masalahnya juga sebaliknya, ada juga pengaruh kuat dari dunia sains ke, dan itu sebenarnya timbal balik ya, tidak hanya satu arah. Temuan-temuan di bidang sains pun banyak mempengaruhi dunia filsafat. Dan yang paling spektakuler saya kira pada filsafat mutakhir Deleuze, biologi dan psikologi itu sangat berpengaruh pada filsuf mutakhir sekarang Deleuze namanya, Gilles Deleuze. Tapi juga pada filsuf seperti Alfred North Whitehead. Itu juga sangat dipengaruhi oleh dunia fisika. Dia sendiri berasal dari ilmu pasti seperti Husserl ya. Jadi sebenarnya timbal balik, baik dari sains ke filsafat maupun dari filsafat ke sains itu banyak sekali ini saling berpengaruhnya. Oke. Ya saya kira itu
catatan terakhir saya mengenai sains dan filsafat dan sains. Nah, sekarang kita akan melihat yang berikutnya lagi dengan demikian, filsafat dan ideologi. Filsafat dan ideologi. Mungkin nomor 4 ya. Filsafat dan atau dari yang sains tadi masih ada penasaran mau tanya sesuatu, komentar sesuatu? Nggak ada? Ya, kita masuk di hubungan antara filsafat dan ideologi. Ideologi kita harus lihat sebagai apa, karena ini ada dua hal di sini. Kata ideologi ini. Ideologi. Apa yang kalian tahu mengenai ideologi? Apa sih ideologi? Kalau dari dari awalnya dari Karl Mannheim, memang ideologi adalah ilmu mengenai ide sih awalnya gitu. Ya boleh aja. Sebentar ini. Karl Mannheim. Ini memang ilmu tentang ide-ide. Itu istilah awalnya sekali, oke. Tapi kemudian kan berkembang ya. Yang dalam arti umum biasanya disebut ideologi itu apa? Kalau tadi kemarin saya cerita mengenai ideologi, sains sebagai ideologi misalnya. Apa tuh artinya? Ideologi. Jadi suatu prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pegangan mutlak. Prinsip-prinsip dasar atau ada istilah lain, worldview atau worldview. Worldview artinya pandangan dunia. Pandangan dunia itu maksudnya hidup itu apa, manusia itu apa, akhirat itu apa, kerja itu apa, pokoknya itu semacam falsafah gitu kan ya, falsafah gitu. Itu bisa prinsip-prinsip dasar atau worldview yang dijadikan pegangan utama gitu kan lah. Yang dijadikan pegangan utama. Yang dijadikan patokan utama gitu ya. Apapun sebenarnya bisa menjadi ideologi kalau begitu. Apa saja misalnya? Apa yang bisa dijadikan? Itu kan prinsip dasar atau worldview yang dijadikan pegangan. Bisa. Kalau zaman sekarang ya tentu ekonomi misalnya. Ekonomi menjadi ideologi, menjadi patokan utama, uang. Tapi yang lain. Ya, kalau dalam kasus negara kita tentu Pancasila ya yang dijadikan itu. Jadi Pancasila sebagai kayak falsafah gitu kan ya. Falsafah. Tapi ideologi kalau di negara-negara sosialis tentu adalah Marxisme. Filsafat Marx, pandangan Marx itu dijadikan ideologi. Apalagi selain filsafat, ekonomi? Ya itu juga itu kan falsafah berarti. Falsafah di Cina memang begitu gitu kan. Sebenarnya hampir setiap suku bangsa memiliki falsafahnya sendiri, membangun falsafahnya sendiri, membangun gambaran dunianya sendiri. Ada worldview versi worldview itu bisa versi etnik kan, worldview ala Jawa, worldview ala Sunda kan ada juga kan. Kan setiap kebudayaan itu membangun gambaran dunia sendiri gitu. Worldview itu gambaran dunia yang khas gitu kan ya. Ya, sure. Orang Asmat juga membuat gambaran dunia sendiri. Itu biasanya terpantul di dalam mitos-mitos mereka, di dalam falsafah mereka.
apa yang dianggapnya bernilai, tidak bernilai, segala macam itu bisa sangat spesifik pada setiap kebudayaan. Itulah yang namanya worldview, itulah juga bisa dianggap ideologi. Nah, tentu agama yang kebanyakan sekarang itu bukan kultur etniknya yang dijadikan ideologi, tapi agama ya, terutama agama-agama besar. Itu lantas menjadi worldview yang agak umum. Yang seringkali fungsinya memang menjadi ideologi, menjadi pegangan utama. Tapi sains kita sudah lihat ya tempoh hari, itu kan bisa dijadikan patokan. Artinya bagi orang modern tertentu, kebanyakan sih, sains adalah jalan satu-satunya menuju kebenaran kan? Nah, iya. Sehingga apapun yang di luar sains, segala pengetahuan yang lain yang di luar sains, sebut apa saja. Itu seperti kurang benar kalau tidak ilmiah gitu. Sebut apa saja. Oke, agama, apalagi? Ada banyak sih. Ya, pengobatan tradisional, terus sebut apa lagi? Ilmu-ilmu ramal-meramal, segala macam itu petungan ya, menghitung ala Jawa, segala primbon, kejawen, tafsir mimpi, itu kan semua itu pengetahuan dan sebenarnya canggih loh, tapi tidak ilmiah kan. Kalau bagi yang memegang sains sebagai ideologi, maka itu dianggap juga tidak benar. Tidak benar. Apapun yang tidak ilmiah, tidak benar. Nah itu artinya scientism disebutnya kan, atau scientism. Sains dijadikan ideologi. Itu kalau sains ya. Apa media massa itu seperti ideologi juga? Jadi kan kadang-kadang bisa dilihat tuh kalau melihat cewek cantik itu menurut media itu cantik itu begini. Nah, tapi itu nanti di arti yang berikutnya lagi. Nanti saya akan jelaskan itu. Ada arti lain di situ dari ideologi. Tapi ini kita melihat satu arti ini dulu. Ideologi sebagai worldview. Jadi tadi bisa science, ada orang yang lebih nekat, apa namanya? Buat gue ideologi sih musik misalnya, atau agama gue musik gitu. Nah itu maksudnya untuk hidup dia pribadi gitu. Sesuatu yang paling penting dalam hidup adalah musik gitu maksudnya. Itu diumpamakan kayak agama, apa atau apalah gitu. Gitu kan, dalam hidup orang itu kan ada yang, kalau para pebisnis bisa juga dengan sadar tadi itu, sesuatu yang penting buat hidup gue adalah duit gitu kan ya, dan cari untung. Nah itu bisa. Itu ekonomi menjadi ideologi untuk hidup dia. Sebenarnya dalam kenyataannya, dalam dunia praktis sekarang ya memang nggak gitu juga sih. Oke, kalau gitu kita bergeser ke yang satu lagi. Tapi ini agak pengertian dari tradisi Marxisme ya. Tradisi Marxis. Ideologi itu adalah false consciousness. Ideologi itu false consciousness. Artinya kesadaran palsu yang dicekokkan, tapi sebetulnya rada menipu gitu loh. Rada menipu. Ideologi itu ada konotasi lain, ini konotasi Marxis ya. Misalnya satu contoh, kalau dalam pikiran dia, ketika agama itu sesuatu yang dijadikan patokan utama, itu kalau untuk dalam kacamata Marx, itu kesadaran palsu itu penipuan loh seperti itu. Keterkecohan loh kalian tuh, gitu loh. Kalian tuh terkecoh gitu, pembodohan. Ideologi itu semacam pembodohan ya, penipuan, kesadaran kita dikecoh, dibelokin gitu. Mungkin karena bagi Marx itu mereka yang pegang worldview itu ataupun ideologi ini jadi kayak pakai kacamata kuda, Pak. Iya, tapi dalam artian gini, khususnya misalnya dalam kasus agama. Orang-orang itu terlalu berorientasi pada dunia lain, pada dunia akhirat atau apapun namanya, surga atau apapun, sampai menerima aja segala nasib yang ada di dunia. Misalnya para buruh yang sebetulnya tertindas kalau dalam bayangannya Marx, dan terasingkan sebetulnya dari proses kerjanya itu. Kerja kalau dalam zaman dulu kan menanam, mencangkul, terus hasilnya dimakan sendiri, itu kan jelas untuk apanya. Nah kalau ini tuh bikin skrup aja gitu, di roda berjalan itu kan, ceplok, sampai dia juga ngantuk-ngantuk, udah nggak tahu lagi apa yang dia lakukan gitu pokoknya. Dan hasilnya juga bukan untuk dia.
itu nanti entah di mana kejual nggak berasa, dianya sendiri tetap aja kere gitu ya. Nah itu keterasingan kayak gitu tuh diterima aja atas nama agama seringkali. Karena biarlah di sini menderita tapi nanti apa namanya di surga gitu. Nah gitu-gitu. Ada imbalannya nanti di surga. Siapa yang tabah menjalani hal-hal yang kecil-kecil gitu kan ya, akan mendapat apa namanya, hal yang besar. Tapi itu bodoh gitu loh. Kalau untuk Karl Marx tuh, that is stupid. Ketipu loh katanya gitu kan ya. Sebenarnya dunia kerja itu bisa kalian perbaiki sendiri. Bisa ini struktur kelas majikan terus buruh bisa dirombak. Gitu loh. Kepemilikan modal segala macam bisa sikat aja itu gitu kan ya. Kita bisa bergerak gitu, mengubah nasib kita sendiri. Nggak usah bayangin ada penyelamat siapa kayak atau gitu. Nah kayak gitu-gitu. Dalam hal itu agama makanya dalam bayangan dia itu seperti opium ya, seperti obat bius ya, yang mencandu ya, yang membuat kita terbius gitu. Tapi tidak mengubah diri sendiri. Atas nama judulnya atas nama takdir, ketabahan, surga dan apalah kayak gitu-gitu. Tapi terus yang real ini tidak diubah sama dia. Padahal bisa. Dia tidak usah menjadi kere terus-menerus gitu kan. Bisa berubah bersama-sama, berpikir lantas bergerak. Bisa harusnya. Nah, ada macam-macam false consciousness ini. Keterkecohan kesadaran ini. Kesadaran yang terkecoh itu. Apapun sebetulnya bisa gitu kan. Apapun bisa mencekokkan. Sebetulnya sains tadi ketika menjadi ideologis tadi yang saya maksud itu dalam arti ini sains itu ideologis, seakan-akan kita benar-benar terkecoh melihat bahwa satu-satunya jalan menuju kebenaran hanyalah sains gitu. Terkecoh dong kita sebenarnya karena pengetahuan itu banyak sekali dan hampir setiap komunitas, hampir setiap kebudayaan sebetulnya membangun jenis pengetahuannya sendiri yang sebenarnya canggih-canggih dan banyak hal yang tidak ilmiah kan bagus juga sebenarnya, ngefek juga. Yoga, terus apa lagi? Ya tadi akupunktur, apalagi itu tuh semua, itu sebetulnya memang juga sudah teruji. Artinya kalau dibilang hasilnya nggak jelas, jelas dong. Kalau nggak hasilnya nggak jelas, tidak akan bertahan juga begitu lama, kayak gitu. Belum lagi kalau orang cerita tentang bengkel tulang segala gitu kan ya. Tulang-tulang yang hampir remuk bisa dengan cara aneh sekali gitu, tiba-tiba seperti ada maerot segala gitu. Kenapa? Makan lemang tapi terus jadi itu tuh bener. Tapi gini loh, dunia paranormal, dunia yang disebut klinik, ilmu tradisional sebetulnya kan bukan sepenuhnya omong kosong gitu, maksudnya bahwa ada penipuan-penipuan itu selalu, dalam sains pun ada banyak penipuan. Tapi maksudnya sebetulnya ada manfaat dan ada hasil, ada efisiensi tertentu, ada efikasitas tertentu, bahwa itu juga bisa efektif dalam konteks tertentu gitu ya. Saya kira itu sulit disangkal gitu. Dan seringkali karena arogansi sains aja gitu. Arogansi sains aja, terlalu sombong, terlalu apa gitu. Nah itu, sains di situ menjadi ideologis dalam arti rada mengecoh kesadaran kita. Jadi dominan di situ. Nah itu ideologi dalam arti kesadaran palsu. False consciousness itu. Ya. Nah di situ di mana pentingnya filsafat? Filsafat membantu mengkaji segala, terutama yang ini. Tapi ini juga bisa. Ini juga bisa. Filsafat bantu mengklarifikasi. Mengklarifikasi artinya menjernihkan. Filsafat membantu menjernihkan, mengklarifikasi, tapi juga mengkritik. Sekaligus juga mengkritik. Barusan kita sedang mengkritik sains ya, gitu. Mengklarifikasi tapi juga mengkritik.
sebenarnya bentuk-bentuk kelemahan yang terdapat pada ideologi-ideologi dalam arti yang manapun. Selalu itu fungsi kritis dari filsafat. Ya. Dulu Bapak bilang agama ada ideologi, kenapa ada pemisahan dari agama dengan filsafat? Gini, agama tidak selalu berfungsi ideologis. Nah ini yang saya mau persoalkan sekarang adalah untuk orang-orang modern. Untuk orang-orang modern, masalahnya adalah bahwa worldview tradisional itu tidak berkonotasi ideologis lagi, gitu loh. Jadi misalnya ada orang yang secara resmi Muslim, secara resmi Katolik, secara resmi Protestan. Resminya artinya di KTP dan segala macam. Tapi sebetulnya cara dia menghayati hidup dan segala macam sudah jauh lebih luas daripada itu. Mungkin nggak? Dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya agama itu bukan menjadi patokan sesuatunya dia yang mutlak. Mungkin nggak? Dan kebanyakan orang modern seperti itu. Secara resmi, saya nggak tahu kalau di negeri ini tuh gimana ya, sangat agamis masalahnya gitu ya. Tapi saya kira bahkan di negeri ini, makin banyak orang yang terpelajar gitu, makin banyak paham di kepalanya, makin luas wawasannya. Tidak selalu dia harus menggunakan agama misalnya untuk menyelesaikan dan menjelaskan banyak hal, gitu. Bahkan untuk mereka yang terdidik kebanyakan sih menggunakan akal sehat sains kali ya. Mungkin lebih percaya pada sains, apapun agamanya gitu kan ya. Mungkin lebih berpatokan pada sains. Nah pada titik itu agama di situ tidak menjadi ideologis. Agama tetap ada, tetap dipeluk. Tapi ya, orang kan pelukannya banyak gitu ya. Dalam hal itu orang tuh bisa poligami dalam hal pandangan hidup ya. Dan kenyataannya gitu kan. Dan kenyataannya gitu. Semakin orang tuh gaul, semakin modern, sebetulnya pegangannya banyak kan. Pegangan hidupnya tuh banyak. Untuk hal tertentu dia berpikir ilmiah, untuk hal-hal yang lain dia masih percaya pada klinik gitu kan ya. Untuk hal lain lagi dia percaya pada ramalan-ramalan bintang. Kan gitu. Kalau orang sekarang semakin gaul, semakin luas wawasannya kan gitu. Semakin nggak satu sekali gitu loh patokannya itu. Tapi kalau misalkan ada kejadian semacam orang yang kerasukan setan seperti itu, dan itu terjadi di tempat orang yang hanya mengandalkan sains, itu berarti dia mau tidak mau harus mengakui juga keberadaan yang lain selain sains. Oh iya, tergantung orangnya tentu. Sebenarnya para ilmuwan selalu dihadapkan pada hal-hal yang non ilmiah sih sebenarnya, setiap hari juga gitu ya. Bahkan di negara-negara pusat sains sekalipun gitu ya. Sebenarnya kalau jujur dalam kehidupan mereka banyak fenomen yang mereka alami sebenarnya tidak ilmiah. Tidak ilmiah dalam arti tidak rasional, tidak efisien. Misalnya gini satu contoh, nanti Anda bisa cari contoh lain. Bahkan seorang profesor yang, misalnya profesor yang masih muda atau apa gitu, lagi pacaran gitu, lagi PDKT, pendekatan. Jadi dia mesti ke kafe, dengan lampu temaram, sedemikian temaram sampai baca menu pun nggak bisa gitu kan, temaram. Tapi itu dari sudut itu tidak ilmiah, tidak dalam arti tidak rasional, tidak efisien. Karena ini lampu beginian nih apa fungsinya gitu kan ya? Baca aja nggak bisa. Udah gitu ada musik pula, jadi nggak bisa ngobrol gitu kan ya? Karena musiknya misalnya terlalu keras nggak bisa ngobrol. Tapi tetap dalam rangka PDKT dia butuh membangun suasana itu kan? Dia butuh atmosfer yang tidak rasional itu gitu kan ya. Karena cinta tidak bisa dibikin serba efisien gitu. Masa PDKT gini, lu suka nggak sama gua? Suka sama gua. Oke, mari kita tidur langsung. Wow, itu langsung digebukin. Ya nggak bisa lah, nggak bisa model begitu. Ada banyak hal dalam hidup, bahkan di dunia ilmiah sekalipun gitu. Dalam kenyataan hidup itu banyak hal yang tidak rasional dan tidak rasional, tidak efisien, tidak masuk akal segala macam gitu tuh banyak hal kecil-kecil. Kalau orang tidak bisa hidup dengan rasionalitas ya, emang robot gitu. Enggak lah, nggak bisa. Saya selalu ambil contoh
Kalau rasional, kalau efisien, segala bentuk makanan jadikan aja kapsul. Gampang tuh. Rasional, efisien. Jadi kemana-mana nggak usah ribet kan, jam makan atau apa, kapanpun kalian bisa makan, cuk gitu kan, kapsul. Tapi enggak, dunia manusia itu butuh tampang makanan, rasa enaknya gimana, dan sebagainya. Makanya ada seni kuliner kan. Seni kuliner tuh gombal kalau dari sudut ilmiah. Apa ini? Penghamburan yang nggak jelas kan sebetulnya. Itu semua pembuat-buatan yang sebenarnya tidak efisien dan tidak rasional. Kalau orang Arab itu berpikir rasional, tapi kalau kita orang Timur ini kan berpikir pada kata rasa, rasa itu kan. Jadi saat mereka mencoba merasionalkan, mereka kan tetap tidak bisa menghilangkan rasa itu kan. Sedangkan kita orang Timur ini malah dipaksa menghilangkan rasa itu untuk berpikir rasional. Ya, jadi soal kepentingannya, di dunia modern yang memang didominasi sains, mau nggak mau dominasinya rasionalitas. Tapi betul, itu tidak berarti bahwa lantas hidup orang semuanya menjadi sepenuhnya rasional. Tidak, itu yang saya maksud. Jadi bahkan di dunia yang sangat ilmiah sekalipun, hidup sehari-hari para ilmuwan segala macam itu biasa aja lah. Dia gaul sama anak, lantas dia juga kalau bergaul sama bayinya, dia bisa juga bernyanyi-nyanyi aneh yang nggak pugu juntrungnya gitu, nak ning nung ning nang ning nung gitu, yang nggak jelas gitu kan. Itu tuh apa itu, tidak rasional sama sekali gitu. Ya kan, kalau main sama anaknya terus dia pura-pura jadi teman anaknya, papa nanti jadi pohon, iya saya jadi pohon, apa kayak itu semua itu biasa dialami orang. Karena hidup memang tidak sepenuhnya lantas kalkulatif, enggak lah. Semua orang hidup itu jauh lebih berwarna, jauh lebih pelik. Ada banyak sisi yang tidak bisa dilihat nilainya dari sudut rasionalitas gitu. Hubungan antara manusia tadi, PDKT, hubungan dengan pasangan segala dengan anak, itu bisa. Bahkan dalam hubungan pertemanan ya, pertemanan biasanya nggak bisa dong dirasionalisir. Dalam arti untung rugi, lo ada manfaatnya nggak buat gue nih? Atau enggak lah. Seperti itu. Jadi banyak hal dalam hidup memang tetap tidak rasional. Dan masalahnya adalah ada memang saintis katakanlah gitu yang ngotot kepengen merasionalisir semuanya. Tapi konsekuensi biasanya dari situ adalah orang itu juga nggak punya teman, hidupnya garing, sendirian, dan mungkin akhirnya juga bunuh diri gitu ya. Orang macam itu. Begini, boleh buat. Gitu. Ya, ada satu contoh orang yang benar-benar menganggap sains itu satu-satunya jalan kebenaran. Orang seperti saya nggak tahu Stephen Hawking ya, tapi Richard Dawkins misalnya, biolog itu, yang menganggap apapun sebenarnya itu cuma urusan material. Material itu bisa berarti hormon, bisa berarti atom-atom atau apapun. Semua urusan material dan partikel dan apapun, gitu kan ya. Jadi bangsanya ruh, kecenderungan psikologis dan segala macam itu tidak ada, gitu kan, misalnya. Karena tidak terbukti secara ilmiah. Jadi rasa sedih, kebahagiaan, kemarahan, segala macam itu hanyalah impuls-impuls hormonal, gitu kan ya. Hormonal. Itu hanya urusan dopamin, serotonin, endorfin, dan kayak gitu-gitu. Jadi ada orang saleh, kalau hormonnya diganti atau dia jadi bajingan gitu, bisa aja gitu kan ya. Bisa gitu. Ada orang macho sekali ya, kalau hormonnya diganti dia jadi bencong gitu, bisa. Terus, untuk orang macam ini semua material aja gitu. Jadi nggak ada itu kerinduan pada Tuhan, nggak ada itu semua. Itu hanya efek, ilusi dan segala macam gitu kan ya. Nah, ada memang sih orang-orang macam ini. Cuman orang macam ini sebenarnya pada akhirnya juga problematis. Dalam arti gairah dia untuk menulis buku dan cerita mengenai itu semua. Kalau ditanya, kenapa kamu begitu bergairah nulis buku itu? Terus kalau didebat sama orang, kenapa kamu begitu ngotot? Itu kamu atau hormon kamu sebetulnya gitu kan? Gitu kan? Itu juga persoalan gitu kan ya. Persoalan. Jangan-jangan dia kalau konsisten dia bilang, nggak tahu nih hormon gue kali yang
pengen nulis gitu. jadi aneh kan, jadi aneh gitu loh. Ini gimana sih sebenarnya duduk perkaranya? Saya jadi penasaran kalau mengenai satu yang dulu yang mereka mengakui bahwa mereka punya rasa tentang Tuhan, bertemu dengan Tuhan, apa itu ada kaitannya dengan perasaan atau bagaimana? Ya itu pelik. Ada banyak psikologi mengenai yang sudah meneliti apa namanya mistik dan sebagainya itu. Sebenarnya nanti dalam proses studi lebih lanjut Anda akan tahu sebagian di situ ada permainan psikologis, tapi dan di situ juga ada banyak kubu. Dalam psikologi pun ada banyak kubu ya. Ada yang bilang tadi persis kayak orang-orang seperti Richard Dawkins tadi, itu mah sekedar ilusi, gitu kan ya, ilusi. Ada yang ngomong gitu. Misalnya ada juga bahwa di bawah pelipis lobus temporal ini ada yang disebut God spot ya, di sebelah sini ada yang disebut God spot. Setiap pengalaman religius itu diteliti lewat pemindai, entah itu MRI, EEG atau apa gitu. Orang yang mengalami pengalaman mistik religius itu ternyata itunya nyala gitu. Tut, bagian sininya nih, ada otak tertentu. Nah itu bisa disimpulkan macam-macam. Bisa disimpulkan bahwa pengalaman religius hanyalah permainan otak, permainan saraf di otak gitu, sel-sel otak, neuron. Itu hanya permainan itu. Gitu. Bisa, tapi bisa juga disimpulkan, enggak, itu pertanda bahwa setiap manusia sebenarnya terkait pada dimensi yang mengatasi dirinya, dimensi transendental. Dan bagaimana itu ditafsir, ya terserah, itu gimana. Jadi seringkali kubu-kubu yang sangat materialis itu bilang, itu mah hanya permainan otak, artinya tidak ada yang namanya Tuhan atau apapun di sana. Tapi ada juga yang sebaliknya, yang seringkali sebenarnya lebih meyakinkan, yang sebaliknya ini. Oh tidak, sebetulnya semua yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari energi. Dan ada maha energi yang lebih tinggi di situ, yang biasa kita sebut Tuhan, Brahman atau apapun. Nah, energi-energi yang bermain di dalam kepala kita atau dalam hati kita, itu sebenarnya terkait atau isyarat dari energi yang lebih besar lagi. Nah, misalnya kayak gitu, yang biasa kita sebut Tuhan. Jadi sebenarnya dalam perkembangan ilmu mengenai dunia agama dan sekaligus perkembangan filsafat, pengalaman-pengalaman religius itu menjadi pelik. Saya kira Anda semua mesti siap dengan itu. Bahwa segala hal yang Anda kira jelas pada awalnya gitu, yang membuat Anda menggebu-gebu kepengen menjadi apalah, pastor atau apa. Yang kalau Anda sembahyang tuh begitu sampai bisa menangis-nangis segala macam itu. Kelak di dalam kalau betul kita serius dengan dunia ilmu, kalau Anda betul-betul serius dengan dunia ilmu, Anda justru akan memasuki rimba yang kompleks ya, tidak pasti ya. Emang gitu. Tapi dari zaman dulu juga semua juga gitu. Artinya kalau orang Indonesia itu kan suka berhenti di slogan ya. Agama-agama itu wajib menggunakan akalnya. Semua agama Semit begitu. Dan sebenarnya semua agama besar juga begitu, gitu kan ya. Semua agama besar juga gitu. Mewajibkan menggunakan akal. Tapi seringkali tidak sadar pada konsekuensinya. Seakan-akan sekali Anda menggunakan akal, pasti akan sampai ke Tuhan. Oh, no. Enggak sama sekali gitu. Tidak selalu harus begitu. Berapa ratus tahun, kalau kita hitung dari Renaissance, dunia barat, itu mengembangkan yang namanya ilmu dan akal. Itu kan taruh dari sejak Renaissance abad 15. Sampai sekarang sudah berarti berapa ratus tahun? Ya kan 500-an tahun lebih gitu kan ya. 500-an tahun lebih. Mengembangkan akal. Padahal klimaks dari seluruh itu adalah abad 19, era para jenius itu. Di situ ada Freud, ada Auguste Comte, ada Marx, ada banyak sekali, situ ada Charles Darwin dan segala macam itu, semua di abad 19. Dan semuanya tendensinya ateis gitu. Jadi jangan norak, jangan naif gitu loh. Jangan terlampau saleh gitu kan ya. Ngelihatnya itu gitu kan ya. Bahwa menggunakan akal itu konsekuensinya bisa mengerikan. Tidak selalu menjadi makin religius, itu selalu peringatan saya gitu ya. Karena orang Indonesia itu romantis sekali gitu dan kadang-kadang juga dangkal sekali gitu. Ini Pak, mereka yang sains itu kan membuat genesisnya sendiri Pak.
Contohnya gini, kalau kita lihat yang agama-agama itu kan mengkaitkan suatu tokoh ataupun apapun, cerita materi apapun. Tapi kan sains sendiri kan membuat satu mitosnya sendiri mengenai teori Big Bang kan. Dan itu kan dipegang sebagai satu kebenaran gitu. Apa unsur lapangannya kan kita nggak tahu. Kemudian kan dari situ kan sains juga kan membuat satu teori genetisnya yang berbeda dengan agama. Jadi kalau menurut saya sendiri sih mereka yang mengaku dirinya sains juga akhirnya menggantikan Tuhan itu ataupun mitos itu dengan mitos Big Bang, mitos segala macam, karena mereka juga nggak akan lepas dari mitos. Nah, pemikiran semacam ini itulah tampang dari kritik filsafat, gitu loh. Bahwa kalau filsafat itu mengkritik sains, ya antara lain dengan begini, bahwa misalnya ada unsur mitos pada sains, bahwa bahkan lebih jauh lagi ada unsur semacam iman, semacam belief, semacam faith pada sains. Kan tadinya sains itu merasa diri, gue sih netral ya, nggak ada kepercayaan apapun, nggak ada a priori apapun, netral. What you see is what you get, gitu kan ya. Seeing is believing, ya, paling artinya. Tapi artinya lihat dulu baru kita percaya, gitu kan ya. Tahu-tahu kalau diteliti lebih lanjut lagi, secara lebih kritis, terbalik loh yang terjadi. Believing is seeing, gitu kan ya. Jadi apa yang ada di kepala itu sebenarnya itu yang nongol juga dalam dunia sains pun begitu. Tapi pada tingkat paling sederhana begini, memang sains tidak ada belief sama sekali, tidak ada faith sama sekali. Sekurang-kurangnya para ilmuwan itu punya keimanan atau kepercayaan pada otak kan, pada nalar. Padahal manusia tidak hanya terdiri dari nalar kan. Apa saja manusia? Ada jiwa, ada rasa, ada imajinasi, ada macam-macam. Nalar itu kan cuma satu bagian. Artinya, kepercayaan pada nalar itu sendiri boleh dipersoalkan dong. Kenapa kita begitu percaya pada nalar sebetulnya? Itu kan boleh dipersoalkan. Itu kan sejenis kepercayaan sendiri. Yang kita, kalau dalam istilah Immanuel Kant tuh, ada sesuatu yang disebut postulat. Namanya postulat ya. Postulat itu postulat adalah prinsip tertentu yang harus kita terima aja dan nggak usah dipersoalkan lagi. Sebab nanti seluruh bangunan kalau itu dipersoalkan, seluruh bangunan runtuh masalahnya, gitu kan ya. Kalau kata Immanuel Kant tuh, misalnya keberadaan Tuhan. Tuhan itu susah sekali dibuktiin, sudah ada banyak upaya membuktikan, misalnya Tuhan itu ada atau tidak. Ada 5 jalan dari Thomas Aquinas segala macam. Tapi susah sekali kalau mau strict dibuktikan gitu. Jadi udah aja dia. Kita take for granted aja, percaya aja bahwa ada itu. Sebab kalau tidak ada Tuhan itu banyak hal tidak bisa kita pikirkan. Gitu misalnya, ya. Soalnya saya dulu pernah belajar kuliah TCM itu dosennya tuh bilang bahwa ada 3 unsur pemanas itu kalau itu nggak ada fisiknya. Kalau di bedah pun nggak ada organ tubuh yang pemanas tubuh. Tapi kalau itu organ itu dicabut dari teori tusuk jarum atau TCM, itu seluruh teorinya mereka akan runtuh gitu. Jadi ini organ tubuh ini harus diterima sebagai ada dan sebagai ada. Itu yang dimaksud postulat gitu. Karena dunia manusia itu pada akhirnya bahkan pemikiran manusia tidak pernah bisa lepas dari satu prinsip tertentu sebagai pondasinya. Nah tadi kepercayaan pada nalar itu juga satu postulat sih sebenarnya. Itu sudah satu faith tertentu, semacam iman tertentu. Semacam keyakinan bahwa nalar bisa menyelesaikan bisa mencerna dan memahami segala hal. Gitu kan sebenarnya? Kan sebenarnya gitu. Berarti kalau itu percayaan pada Tuhan itu bisa disebut postulat juga. Iya. Nah, kerjaan filsafat itu gitu, menalarkan. Karena para ilmuwan sendiri biasanya kan nggak ngeh, karena itu juga wilayah yang lebih besar dari yang mereka kuasai, dari ranah otoritas mereka. Itu kan wilayah-wilayah di luar sains. Jadi filsafat yang menyadarkan pada persoalan-persoalan ini. Jadi kalau ilmuwan bilang, oh ini memang kok nggak ada kaitannya ya sama iman apapun, sama agama pun, betul. Tapi ada sejenis iman tertentu kata orang filsafat. Ada sejenis iman tertentu loh situ. Kamu tak terhindar dari sejenis iman tertentu, yaitu iman pada akal itu sendiri, pada nalar itu sendiri. Mungkin ada perbedaannya Pak, kalau sains itu mereka bisa menerima kritik dan bisa mengubah gitu Pak.
Ya. Agama itu kayaknya nggak bisa dikritik dan tidak akan mau mengubah karena seperti mengubah postulat. Betul. Nah, kenapa sampai hari ini meskipun sains sudah banyak sekali dikritik dan sudah juga kelihatan bolong-bolongnya, tapi tetap mereka seperti mempunyai hak, artinya layak untuk diprioritaskan. Antara lain karena itu. Sains, ada banyak pandangan. Tadi kita sudah sebut, ada akupunktur, ada yoga, ada banyak jenis pengetahuan. Tapi pengetahuan yang secara sistematik belajar dari kesalahan dan berani menerima kritik, memang adalah sains. Sains itu tidak paling benar sekarang ya. Tapi ini adalah jenis pengetahuan yang secara sistematik belajar dari kesalahan dan dari kritik. Ini unik. Bukan yang paling hebat. Tapi mungkin dari sudut situ paling terbuka kali ya. Paling terbuka. Dibanding misalnya teologi, dibanding misalnya tadi ilmu-ilmu tradisional biasanya misalnya perbintangan kan dari tahun 0 gitu aja gitu kan ya. Kayak nggak berubah dan juga tidak dikritik ya. Jarang diperlakukan secara kritis. Bahkan tidak mau dikritik. Nah, itu dia. Ya, Mas Chong ini tahu karena dia belajar tradisional ya. Pengetahuan tradisional gitu. Jadi barangkali yang simpatik pada sains itu bukan bahwa dia paling hebat, mutlak, paling benar, tapi bahwa dia terbuka terus pada kritik dan hayu aja gitu ya. Hayu aja, kritik, oke. Perbaiki kesalahan sedikit demi sedikit, oke, gitu kan. Dan relatif demokratis sih sebenarnya. Siapapun, Anda juga bisa kan? Kalau belajarnya serius, Anda menjadi ilmuwan yang kemudian menemukan teori tertentu dan menghantam Heidegger atau Einstein, ya bisa aja, bisa. Dan dunia sains akan hayu aja, asal Anda buktikan di jurnal-jurnal ilmiah yang paling terkemuka. Oh, gitu kan. Kalau Anda mampu, ya bisa, itu akan diakui. Tapi memang prosesnya berdarah-darah sih, karena memang dunia ilmiah sudah menjadi dunia yang pelik ya dan keras dan tradisinya sudah sangat tua dan kekritisannya itu sebenarnya bagus. Nah, tadi juga komentar saya, memang dunia sains pun yang kita agung-agungkan itu ternyata tidak lepas dari mitos. Karena Big Bang segala macam juga mitos. Kalau dilihat dari sudut bahwa itu juga tidak sepenuhnya bisa dibuktikan dan seterusnya. Betul. Tapi ini mitos yang juga beda. Karena meskipun tidak bisa dibuktikan secara keras, tapi itu hasil kalkulasi yang bukan sekedar ngarang sih. Dari tahap ke tahap gitu, ada permainan logika, tapi juga sebetulnya istilahnya ekstrapolasi. Itu tuh hasil ekstrapolasi. Boleh ditulis ini, karena ini lain. Ekstrapolasi itu memang spekulasi seperti halnya filsafat, spekulasi, tapi ada tapinya. Ekstrapolasi itu spekulasi tapi berdasarkan data-data. Hanya data itu memang seringkali tidak mencukupi. Tapi jadi seperti dalam pemilu kemarin, Pilpres, dihitung ada berapa TPS gitu kan ya. Nah, kalau di sekian TPS figur yang satu sudah menang, kan terbatas kan, di sekian TPS figur yang satu sudah menang, itu bisa dihitung kemudian, diduga maksudnya, tapi kan berdasarkan data. Dugaan ini bukan hanya ngarang-ngarang, bisa diekstrapolasi, diduga, dihitung itu kayaknya sudah pasti menang ya, secara keseluruhan. Kalau di sekian TPS sudah menang, berarti sampai akhir pun kemungkinan menang dengan margin of error sedikit gitu kan ya, berapa persen, kayak gitu-gitu. Itu ekstrapolasi. Artinya memang spekulasi tapi berdasarkan kemungkinan yang diberikan oleh data sebenarnya gitu. Jadi tetap beda juga sih ya. Cerita mengenai evolusi, cerita mengenai Big Bang, Big Crunch dan segala macam itu dalam dunia sains. Betul, tidak sepenuhnya bisa dibuktikan, tapi itu terhitung gitu kan ya. Dan ada simulasinya kan, pakai simulasi, bentuk kecilnya gitu kan, bentuk mininya gitu. Dan dari situ orang bisa menduga, tapi bukan dugaan ngawur maksudnya. Dugaan yang terkalkulasi.
bukan sekedar spekulasi, tapi dugaan yang terkalkulasi, nah itu ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu dugaan atau spekulasi, tapi yang terkalkulasi. Ada datanya, ada dasarnya, ada hitungannya, gitu. Jadi dari sisi itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa memang dipukul rata hanya berdasarkan mitos. Di sisi lain, orang juga sekarang sadar, ternyata aneka mitos yang paling gombal pun gitu ya. Apa sih mitos? Apa sih? Bawang putih, bawang merah, cindelaras, itu bukan tidak bernilai juga sih ya, kalau kita ambil sebaliknya. Tapi kenapa? Kenapa kok dia masih ada pentingnya mitos-mitos beginian nih? Ya, untuk menanamkan nilai-nilai hidup. Nilai moral, nilai apalah, makna eksistensial ya, makna hidup sebenarnya itu. Karena sains sih nggak menjawab itu. Sains menghitung aja datanya gimana sesuatu tuh bisa dibikin atau. Jadi misalnya sekarang orang bisa ngitung-ngitung kemungkinannya sesudah nuklir, sudah senjata kimia. Orang mikir bisa loh kita bikin senjata biologis lebih paten loh, gitu kan? Tidak meledak gimana gitu kan ya? Tapi itu berupa apa misalnya apa penyakit ya? Oh virus ya, bisa gitu. Virus, nah, itu penyebarannya tidak kentara, tapi mematikan secara masif dan sistematik. Gitu kan. Masif sistematik. Oke. Itu dari sudut sains bisa dilakukan. Tapi kalau dari sudut makna eksistensial tadi belum tentu layak dilakukan. Nah, itu kan beda ya. Sains bisa melakukan apapun, bisa. Tapi segala yang bisa itu belum tentu layak dan boleh dilakukan. Kalau dari sudut makna, kalau dari sudut nilai. Apalagi kalau ekstrimnya nih, bahwa budget negara, anggaran belanja negara, sebagian besar dihabiskan untuk pembuatan senjata itu gitu. Padahal bisa dipakai untuk fakir miskin kalau di kita, apalah gitu ya, untuk usaha kecil menengah kalau di kita ya. Ini malah dihabiskan untuk eksperimen misalnya senjata yang aneh itu. Nah itu baru nggak beres itu. Dari sudut makna itu lebih parah lagi. Dari sudut makna dan nilai. Jadi itu wilayah yang agak beda. Pak, kalau ini ekstrapolasi kita tarik ke pola-pola pemikiran yang non-sains itu kan, berarti kan kayak ilmu ramal berdasarkan tanggal lahir, garis tangan, segala macam itu kan mereka kan meramal berdasarkan data kan Pak? Iya sih. Bisa termasuk sains tuh kalau begitu. Loh, nah itu yang jadi perdebatan hari ini. Sebenarnya begitu banyak pengetahuan tuh mempunyai kecanggihan ekstrapolasi yang atau mempunyai kemampuan ekstrapolasi yang sebenarnya canggih. Cuman beda aja dari sains gitu kan ya. Tapi kan, nah itu arogansi sains kan masalahnya. Arogansi sains tuh sedemikian sampai apapun yang tidak ilmiah itu mah ngaco. Probabilitas ilmu ramal tidak secanggih probabilitasnya sains Pak. Nah itu juga problematis karena ternyata ramalan, kan ada banyak jenis peramalan ya. Nah ramalan-ramalan tertentu yang mempertimbangkan tata planeter segala macam itu ternyata memiliki akurasi yang menakjubkan. Padahal pandangannya mengenai planet dan segala macam beda dari astrofisika. Itu tidak ilmiah dari sudut itu, beda. Sayang di sini ada Bu Bu Intan yang suka ikutan sit in itu sebenarnya dia sebetulnya jago itu astrologi, tapi astrologi jenis yang menghitung, bukan paranormal yang meramal, enggak, dia menghitung peredaran planet atau meskipun lucunya itu tuh beda dari astrofisika gitu, tapi mempunyai akurasi yang luar biasa. Dia kan pernah diundang di Metro TV segala macam kan, jauh sebelum berapa tahun sebelum Jokowi dapat, dia udah bilang gitu si ibu itu di Metro TV, dia bilang Jokowi yang akan naik. Tapi Pak memang benar Pak, kalau astrologi Barat saya lihat dengan astrologi Tiongkok itu ada kemiripan. Kemiripan dari siklus 12 tahunannya, kemiripan dari siklus derajatnya, terus juga kemiripan dengan dimensi cuma dengan istilah yang berbeda-beda. Ya, teman-teman saya arsitek yang belajar arsitek ilmiah ya, arsitek. Nah mereka itu beberapa yang sebenarnya pintar sekali,
ternyata menggunakan Feng Shui. Menggunakan Feng Shui. Dan saya tanya, kenapa kamu teh orang canggih gini kok pakai Feng Shui? Pak, ajaib. Feng Shui itu memang cara berpikirnya aneh sekali, tapi saya mengalaminya memiliki akurasi yang menakjubkan. Jadi kalau posisi ruangan, di sini, misalnya kamar mandi di sini, posisi tempat tidur di sini, itu ada persoalan sekitar mertua di situ. Ada kalau ini ada aneh sekali. Di dunia arsitektur tidak dipelajari itu. Kalau ini berarti hubungan antara anak nggak beres. Kalau ini, dan itu akurasinya dahsyat. Itu bagaimana menjelaskannya? Tapi kan itu logika yang sama sekali berbeda itu dari sains. Itu tidak ilmiah dalam arti itu. Beda. Persis tadi seperti astrologi yang meramal juga. Itu bukan astronomi fisika gitu ya. Tapi it works. Ayo, gimana itu? Itu persoalan yang sekarang dihadapi oleh dunia sains. Karena mereka juga makin terbuka sebenarnya, tapi juga makin melihat aneka bukti dari jenis pengetahuan yang berbeda itu, yang non ilmiah itu. Nah, ini era baru. Saya kan pernah bilang ini milenium baru, era baru. Ada kesadaran baru betul-betul terhadap perbedaan perspektif itu. Nah, di situ filsafat berperan semakin menarik sebetulnya, karena dia harus membantu mengartikulasikan, mengklarifikasi, mengkritik, tapi sekaligus, dan ini yang penting, mengklarifikasi, mengkritik, tapi juga memperlihatkan konsekuensi lebih jauh. Konsekuensi logis lebih jauh dari ideologi-ideologi itu, dari cara berpikir. Ada macam-macam ideologi. Nah, filsafat mungkin tidak mengadili sekali, bisalah mengkritik, tapi mengkritik model kayak barusan itu ya, mengkritik sains, mengkritik apa. Tapi yang lebih jauh adalah memperlihatkan. Jadi kalau misalnya pandangan Jawa itu yang selalu roso gitu kan ya, perasaan roso, bahkan roso tuh sampai aneh sekali loh. Kalau dalam pandangan Jawa tuh bahkan roso tuh bukan hanya perasaan emosional gitu, bukan. Itu berlapis sampai mendalam sekali, sampai sebetulnya sperma pun rasa. Itu rasa, aneh kan? Jadi itu pemikiran yang ajaib sekali sebenarnya. Nah, filsafat bisa membantu menalarkan itu. Kalau begitu, konsekuensi lebih jauhnya apa? Misalnya bahwa kalau begitu instansi ya, atau faculty yang paling penting sebenarnya dalam dunia Jawa adalah bukanlah penalaran gitu kan ya. Bukanlah penalaran rasional, tapi perasaan itu dalam segala arti yang lebih pelik. Nah, apa konsekuensi lebih jauh dari itu? Konsekuensi lebih jauh dari pentingnya perasaan dan bukan nalar tuh. Apakah misalnya berarti orang Jawa itu berarti seringkali berperilaku tidak rasional, penuh paradoks gitu kan ya. Tapi itu juga berarti negatifnya. Jangan-jangan orang Jawa juga menjadi salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kemunafikan, misalnya gitu kan ya. Siapa tahu gitu kan ya, terhadap hipokrisi dengan cara itu karena tidak menggunakan nalar dan seterusnya. Ada banyak konsekuensi logis yang lebih yang bisa tak terduga karena orang jarang mikir aja gitu. Nah, filsafat merentang penalaran itu sampai ke tingkat cukup jauh, sampai kita mungkin baru ngeh konsekuensinya apa. Nah, dalam teologi dan segala macam itu seringkali berasa itu kelakuan filsafat itu bisa mengejutkan gitu ya. Oke, itu jadi salah satu fungsi yang penting dari filsafat. Tapi filsafat ini sebagai cara berpikir ya. Jadi selama ini saya bicara filsafat sebagai cara berpikir ya, bukan sebagai falsafah gitu. Kalau falsafah itu apa artinya? Sistem-sistem pemikiran. Jadi ada filsafat sebagai kata benda ya. Filsafat itu kan jadinya
kata benda. Filsafat sebagai kata kerja. Filsafat sebagai kata kerja ini yang saya sedang bicarakan ini. Sebagai cara berpikir kritis dan mendalam. Cara pikir kritis dan mendalam, mendasar. Ini filsafat sebagai kata kerja. Yang kita sedang bicarakan ini, filsafat sebagai kata kerja. Sebagai cara berpikir kritis dan mendasar. Kalau sebagai kata benda itu sistem-sistem pemikiran. Jadi kita pada titik itu kita bisa bilang filsafat Hegel, filsafat Whitehead, filsafat Plato, filsafat Aristoteles, nah kayak gitu. Atau kalau bisa periode juga, filsafat modern, filsafat abad pertengahan. Nah itu adalah sistem-sistem. Sistem-sistem pemikiran, kalau sebagai kata benda itu. Sistem-sistem pemikiran. Nah, di perkuliahan kita, caranya adalah begini, maunya ke kata kerja, gitu kan ya? Maunya mendidik pola berpikir, tapi melalui sini, nah gitu. Melalui pemikiran-pemikiran para filsuf besar. Karena hanya dari mereka lantas kita tahu berpikir mendasar itu apa, mendalam itu gimana, bernalar secara rumit itu gimana. Rutenya gitu, melalui sistem itu kita belajar berfilsafat. Ada pertanyaan lagi sekitar sini? Ya, dari sini. Saya masih belum paham tentang ini tadi. Ideologi itu apakah mempunyai keterbatasan dan hubungannya dengan pemikiran atau rasional? Maksudnya masih belum saya paham, Pak. Ya, gini ya, setiap pandangan hidup itu kan sebenarnya terbatas ya, terbatas. Dulu dalam masyarakat pramodern biasanya pandangan hidup tuh dibikin jelas. Jadi pandangan hidup orang Jawa waktu itu bayangkanlah ketika Jawa belum gaul ya, belum apa gitu. Terus orang Sunda juga gitu, masing-masing belum pada gaul. Nah, orang seperti tidak melihat alternatif ya. Ya udah, kata orang-orang tua berarti hidup tuh hanya mampir minum katanya gitu kan ya, mampir ngombe gitu kan ya, mampir minum dan jangan serakah. Jangan egois, apalagi pandangan Jawa tuh. Tidak, ya nerimo, terima aja apa ininya, misalnya kayak gitu. Atau kayak gitu-gitulah, ya kalau tahu semua. Itu yang kalian dapat, sewaktu kalian belum gaul. Sewaktu kalian belum sekolah. Taruhlah gitu. Nah, maka satu-satunya yang dijadikan petunjuk untuk hidup, pegangan untuk hidup itu ya cuma itu kan, itu. Dan ya udah segitu aja. Tapi kita baru tahu bahwa itu terbatas ketika kita gaul, ketika kita mulai sekolah, ketika melihat ada pandangan lain. Misalnya kita mulai ngelihat, loh di negara-negara maju tuh justru materi itu penting justru. Bukan hanya materi, dunia ini penting dan perlu dinikmati. Ngapain? Misalnya salah satu pandangan dari kejawen adalah kalau pada tingkat yang canggih adalah mati sak jeroning urip. Jadi pada tingkat mistik yang paling tinggi itu orang harus bahkan seakan-akan mati ketika mereka masih hidup. Maka rajin puasa, nggak penting baju, nggak penting makanan, nggak penting apapun, karena batin, ruh, kan? Jadi bagaikan orang mati sebelum istilahnya kalau dalam bahasa kalian apa? Askes. Hidup yang asketik itu. Kenapa lu geleng-geleng kepala? Hidup yang asketik itu ya. Hidup yang penuh mati raga. Nah, istilahnya mati raga itu kan gitu. Mati ketika masih hidup kan sebenarnya mati raga itu. Tubuhnya mati. Oke, tadinya gitu. Tapi ngelihat dalam negara-negara maju, taruhlah Anda berkesempatan untuk jalan gitu,
ke luar negeri atau apa, kok indah sekali ya. Kok orang tuh pada pakai mobil semuanya ya. Kok makan tuh enak banget gitu. Dan apa gitu. Dan melihat orang-orang cantik, lihat gitu kok betapa orang tuh menghargai tubuh gitu kan. Melihat patung-patung. Kalau Jawa kan ya karena patung juga jarang sekali. Karena tidak penting sih patung tubuh segala macam, nggak penting kan, batin kan, batin. Tapi di sana ngelihat yang bukan batin kan, yang material, patung yang bagus, gedung yang tinggi, pesta dan segala macam, persis kebalikannya. Ya lama-lama kan Anda juga pikir, apalagi di sana bertahun-tahun misalnya, Anda kan mulai mikir, sebenarnya pandangan gue tuh bener nggak sih, gitu, gitu kan ya? Karena beginian ini nikmat sekali ternyata, gitu kan ya? Dan apalagi secara rasional, Anda juga lama-lama makin bisa berpikir, kenapa juga ya kita tuh menafikan tubuh? Nah, kan mulai, kenapa juga kita menafikan materi seakan-akan itu tuh kelas 2 gitu kan, dibanding ruh gitu. Kan manusia itu sebuah kesatuan, bla 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 gitulah. Anda mulai berpikir, kan ruh juga menubuh. Memang tubuh itu mempunyai ruh, tapi ruh juga menubuh dan sebagainya lah. Lewat berbagai filsuf, Anda mulai belajar. Sebenarnya dunia ini indah, kenapa gue mesti lari dari situ gitu kan ya? Nah kan jadi lain lagi. Ini di situ terasa world view tadi, ideologi tadi mulai terbatas. Yang tadinya Anda peluk itu. Problem hari ini adalah semua orang gaul. Gara-gara komunikasi, gara-gara internet segala macam. That's the point. Semua orang sekarang keluar dari kerangkeng-kerangkeng awalnya sekarang itu. Entah itu kerangkeng agama, suku, kebudayaan setempat. Semua orang sekarang melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Maka problem hari ini adalah dari sudut ideologi, orang sulit mempunyai ideologi yang tunggal sebetulnya. Di kepala orang sekarang ideologi itu multiple. Itu susahnya. Ini problem mutakhir kita. Dalam setiap orang itu tidak lagi tunggal itu, yang pegangan, yang namanya pegangan hidup itu enggak lagi tunggal gitu. Pak, itu pegangan hidup bisa menjadi identitas dirinya mereka nggak? Iya. Berarti Iya. punya identitas juga dong. Ya. Konsekuensinya juga multiple identity. Ini persoalan kita sekarang. Sekaligus juga kita tidak lagi tepat melihat identitas kita tunggal, hanya misalnya saya sebagai orang Jawa, hanya sebagai orang yang beragama A, hanya sebagai orang yang berras tertentu. Udah nggak lagi ya. Isi kepala kita dan cara kita hidup, lifestyle kita, apa ya, udah campur aduk kan umumnya sekarang tuh. Bahkan sebetulnya secara genetik pun anak-anak sekarang kan campur aduk kan ya. Nggak persis, misalnya Batak aja murni gitu kan. Udah makin campur aduk, nggak karu-karuan kan. Secara genetis pun udah campur aduk. Anak saya tuh suka bertanya, lu saya ini Jawa sebenarnya atau Sunda ya? Katanya gitu kan. Karena udah gitu dari sudut itu genetis, karena emang ibunya Sunda. Jadi tapi dididik misalnya dalam tradisi berpikir Barat gitu. Meskipun ada sepotong Sunda, sepotong Jawa, mereka tidak pernah mengenal kejawaan kan. Karena memang atmosfernya zaman sekarang mana ada, kecuali di mana, di Sleman atau di mana gitu yang memang masih itu pun susah. Itu pun susah karena bahkan di Sleman ataupun apa namanya Gunung Kidul udah karena internet, karena segala komunikasi. Apa itu juga nggak akan melahirkan orang yang akhirnya menjadikan ideologinya itu jadi semakin kuat, jadi semakin fanatik itu. Nah, gerak balik dari kepanikan. Jadi gini, situasi ini adalah situasi ketidakpastian. Situasi ketidakpastian, tapi nyata. Kita tidak membuat-buat itu kan. Kita berada aja dalam situasi itu. Dan memang gitu loh. Nah, ada orang-orang, ada pihak-pihak tertentu yang menganggap situasi ini laknat, mengerikan.
Karena orang itu tidak punya identitas lagi. Panik, menjadi nobody, menjadi bukan siapa-siapa. Nah, orang-orang yang panik ini biasanya lantas memeluk atau menjadi sangat fanatik suku, atau menjadi sangat fanatik ke agama tertentu. Seringkali itu gejala kepanikan, ketidakmampuan menerima situasi ini. Atau ada juga sih kasus begini, bukan kepanikan, kekecewaan. Saya tahu ada orang tertentu yang sebenarnya sudah studi di negara maju, sudah studi, tapi ya kita tahulah ya, ada aja sih kalau di negara-negara asing tuh ada aja hal-hal yang membuat kita seperti menjadi warga negara kelas 2 gitu kan ya. Gitu. Ada aja hal-hal tertentu yang bisa menyakiti kita atau kita tidak mengerti dan tidak dimengerti oleh orang di situ dan segala macam itu. Itu bisa menimbulkan sakit hati. Apalagi mereka yang pergi ke negara-negara itu dan misalnya tidak bisa mendapat kerjaan, tidak bisa berprestasi secara akademis atau apa gitu, menjadi frustrasi, kecewa, dan merasa didiskriminasi dan sebagainya. Pendeknya mengalami trauma. Nah, orang-orang macam ini juga biasanya balik ke negaranya dengan kemarahan gitu ya. Dengan kemarahan. Gue sikat itu bule-bule semua itu. Gitu kan ya. Ada orang-orang yang marah, merasa diperlakukan tidak adil di dalam atmosfer global ini. Itu juga penyebab munculnya gerakan-gerakan keras ya. Gitu. Ada banyak alasan sih ya. Tapi salah satunya tadi, ketidakpastian itu, identitas itu kan membuat orang tidak nyaman dong. Gue nih siapa nih? Kalau bukan siapa-siapa tuh jadi gimana ya? Bukan siapa-siapa itu kan untuk manusia tuh susah lah ya. Enggak, Pak. Maksud saya, Pak, sekarang ini kan lagi tren ini gerakan pemurnian agama, dan saya semua agama ya, satu agama. Itu ada kayak gerakan tren pemurnian agama, termasuk di agama Buddha juga ada. Apa itu bukannya berarti manusia bukannya ketakutan gitu, tapi mereka itu melihat satu permasalahan di dunia ini. Kalau yang tadi saya bilang, ini manusia itu ya dari Bapak juga bilang, punya identitas, tapi juga menjadi semacam ketegangan, ketegangan yang makin menguat. Karena kalau zaman dulu kan perang antar agama itu kan paling yang dikenal aja, misalnya Kristen Katolik di Eropa gitu ya, kalau mau pikir Kristen Islam. Tapi sekarang ini kan semakin lama semakin luas, Hindunya sekalipun sekarang udah mulai menambah keberangkatan sama Kristen yang saya tahu di Bali. Gitu. Jadi kayaknya semacam gesekannya semakin meluas. Oh, lebih meluas lagi. Bahwa perang itu bukan hanya dengan agama yang berbeda. Di dalam agama sendiri pun ada begitu banyak pendapat gitu sekarang itu. Jadi perang internal juga gitu loh. Oh, apa artinya menjadi Kristiani, apa artinya menjadi Muslim, apa artinya menjadi Buddhis gitu. Itu bukan hanya melawan yang lain, tapi banyak versi di dalam ini juga. Jadi perang itu internal juga gitu. Maka sebenarnya yang salah satu penyebab lahirnya garis-garis keras bahkan ke arah pemurnian segala macam itu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian ini menderitakan ya untuk banyak orang tertentu. Ketidakpastian ini serem gitu. Gitu. Itu yang menyebabkan orang terus kita harus memurnikan kembali gitu. Meskipun seringkali ilusi juga itu. Murni itu apa maksudnya? Itu persoalan itu. Karena apa? Lucunya apa? Hampir dalam segala agama kan muncul sekte-sekte. Dan tahu sekte itu menyempal karena mau memurnikan loh. Seringkali. Sekte-sekte itu biasanya melepaskan diri dari mainstream karena dianggapnya mainstream itu sudah tidak murni kan. Seringkali gitu. Jadi murni itu apa gitu ya. Itu kita juga nggak jelas. Perang aja terus gitu. Dalam hal kultur juga gitu. Misalnya orang pengen menggali kembali Kasundaan. Ternyata Kasundaan yang lebih murni, yang lebih otentik. Ternyata ada banyak versi loh. Mana versi Bogor, versi Ciamis, versi Cianjur, ayo. Masing-masing juga mengklaim loh ini yang Kasundaan ini, yang murni. Nanti Kejawen juga gitu. Karena sebenarnya banyak sekali aliran gitu kan. Loh ini yang lebih murni, ya sok aja terus seperti itu. Ya gitu. Nah sebenarnya ada bahayanya itu. Orang mesti melihat bahwa
Ya sulit lah. Bagaimana kita bisa mengklaim murni ketika hidup sejak awal adalah interaksi. Nah sekarang ada filsafat mutakhir yang menarik itu, bahwa sebenarnya hidup tuh selalu interaksi. Kalau dari kacamata itu, atau jejaring network ya, dari sudut itu, bisa dibayangkankah ada satu agama yang betul-betul murni dari sejak awal, tanpa pengaruh, starting from scratch. Kalau dalam bahasa Latin, ex nihilo, yaitu ada creatio ex nihilo. Dalam dunia manusia itu adakah betul-betul penciptaan sesuatu yang dari nol, dari ketiadaan gitu? Hidup sudah selalu serba hubungan lah. Dan orang dapat ide satu dari ide yang lain juga dong, gitu kan ya. Dalam hal kebudayaan sekarang kita bisa telusuri kebudayaan merokok itu berasal dari mana, bisa telusuri itu tembakau ternyata dari Indian. Terus misalnya mandi bathtub yang sekarang dianggap modern dari dunia barat itu kan yang menghabiskan banyak air itu sebetulnya. Mandi bathtub itu pemborosan. Itu dari mana? Ternyata dari Turki kan, bukan dari barat. Ada begitu banyak kebiasaan yang kalau kita lacak-lacak sebetulnya berasal dari mana gitu ya, dari mana? Apa sih murni? Dan bagaimana juga kita melacak, dan untuk apa murni selain untuk mengukuhkan kesombongan egoisme pribadi? Apa itu? Seringkali kerendah dirian itu, betul. Seringkali inferiority complex itu yang membuat kita memburu hal-hal seperti itu karena pengen jadi yang paling gitu kan ya. Yang paling. Kalau orang tidak merasa inferior, tidak merasa rendah diri, tidak merasa minder dengan kata lain, dia akan bilang, oh iya ini gue dapatnya dari sono, gitu. Dan biasa, gue bukan original. Tapi kalau orang punya harga diri itu ya biasa aja dengan itu, mantep aja dengan itu, biasa aja. Tapi kalau orang minder butuh selalu itu, kekokohan yang paling gitu kan ya. Nah bangsa Indonesia ada gitu-gitunya, ada minder-mindernya gitu. Bangsa Indonesia ada inferiority yang luar biasa gitu. Ini bukannya di bangsa Asia, apa itu Pak Afrika, apa saya pikir? Mungkin ya, ada sih. Karena masalahnya secara material ya. Karena material itu yang paling kelihatan sih ya. Kalau secara misalnya kultur, peradaban, pola berpikir segala macam kan sebenarnya canggih ya. Canggih. Dan bangsa barat juga sekarang bahkan sedang mempelajari ke arah yang non barat karena mengambil inspirasi. Tapi gimana ya? Karena yang kita hadapi yang paling material sih. Gimana kalau Indonesia itu kalau pergi ke negara-negara maju itu semuanya rapi, tertata, makmur. Sepertinya jarang ada gelandangan gitu. Kecuali memang tentu sekarang di negara maju banyak gelandangan karena imigran ya, Tapi sebenarnya mereka yang sendiri kan rapi, bahkan disiplin orang segala macam itu kan juga bagus. Ya gimana? Balik lagi ke sini kan langsung ngelihat kok semuanya chaos begini di sini. Dan waduh, zebra cross saja itu haknya orang yang nyebrang, kita selalu susah gitu kan. Harus gini-gini dulu. Atau ngelihat ke mata supirnya gitu kan. Mana sih? Baru kasih jalan. Tempat lain tuh kalau zebra cross, kalau memang ada orang, ya akan berhenti, apapun cepatnya gitu, santai aja, jalan aja di situ. Kan mereka akan zut. Wah, di kita ngeri itu. Gitu. Bahkan terakhir saya di Jakarta terpaksa mesti naik ojek karena ini kan, karena apa namanya? Karena macet. Terus dia keliling-keliling. Wah, ternyata aturannya itu kan, bahkan kalau dalam situasi kayak gitu, bahkan lampu merah atau hijau kan tidak penting. Bahkan hijau segala macam pun, kalau hak kita, meskipun itu hak kita, orang harus pasang kiri kanan kan, atau klakson gitu. Kalau nggak disabet orang itu kan. Ini benar-benar hukum rimba ya kalau kalau ngelihat gitu, memang gimana nggak minder sih ya gitu ya. Kok ngurus angkot aja puluhan tahun nggak beres-beres gitu kan ya. Tetep aja gitu, seperti nggak bisa berbuat sesuatu gitu. Kalau ngelihat gitu, iya memang sih. Kita harus ngelihat falsafah bangsanya dulu. Ya itu terkait dengan banyak hal tentu saja. Tapi itu yang langsung terlihat, maksud saya itu ya. Itu yang langsung terlihat gitu. Ya gimana ya? Ya memang stupid dan
dan primitif sih kita itu kalau dari yang langsung terlihat gitu. Ya kalau kita mengkaji, tapi kita tuh punya budi luhur loh, punya nilai-nilai gotongnya bla bla bla. Iya sih. Cuman nggak berasa juga sih masalahnya, nggak kelihatan juga gitu. Saya kira dari sudut yang kelihatan itu selalu membuat kita jadi gimana ya? Jadi minder. Ada banyak alasan yang membuat kita jadi minder. Karena dari sudut ilmu, ilmuwan-ilmuwan yang canggih yang melahirkan teori baru maupun yang melahirkan teknologi, ya bukan kita juga. Kita mah konsumen doang setiap kali. Ya, gitu, kita pakai doang. Kalau pakai canggih ya, tapi kan kita nggak bikin, nggak produksi. Ya, dari semua yang terlihat itu memang lebih menggoda ya untuk bikin kita jadi minder. Dan kita terus-menerus, saya bangga menjadi orang Indonesia, kita adalah bangsa yang besar. Ya boleh aja, bikin aja spanduk gede-gede gitu ya. Tapi bukan itu yang penting. Sebetulnya bagaimana membentuk diri sampai menjadi canggih, itu dia. Membentuk masyarakat yang canggih itu. Bukan bikin stiker, I'm proud to be apa gitu. Bangga sebagai bla bla bla. Ya apa sih? Nggak penting itu gitu. Tapi kita tuh suka kayak gitu. Spanduk, bangga Indonesia tuh bahasa Inggris gitu, kayak gitu. Buat kita lebih penting gitu kan gitu. Iya. Atau bikin rekor yang paling aneh itu kadang-kadang juga saya pikir ngapain? Wah, belum pernah ada loh mencuci pesawat dengan es krim. Wah, oh kita pertama kalinya loh. Mencuci pesawat dengan es krim, tapi untuk apa coba? Apaan gitu. Belum pernah ada lo bikin pizza, orang Italia aja nggak bisa bikin pizza selebar apa gitu. Atau mie, so apa gitu. Tapi untuk apa gitu kan? Itu rada gelagat manusia minder tuh begitu. Bikin wah-wah untuk hal yang tolol juga gitu. Oh tapi pernah loh, saya tuh belajar berjalan mundurnya sampai sekian kilo. Untuk apa berjalan mundur? Tapi nggak balik gitu, nggak apa gitu ya. Untuk apa beginian ini? Kadang-kadang menjadi kekonyolan, tapi itu buat saya itu cuma isyarat keminderan yang luar biasa. Bangsa minder itu gitu. Pengen besaran-besaran tapi nggak jelas gitu loh, nggak pugu dan seringkali malah jadi konyol. Yang bagus tuh menurut saya menarik sekali kayak di Spanyol dan di beberapa negara lain saya tahu. Itu memang mereka bikin lomba, hadiahnya gede banget. Bisa sekian ratus, bisa sampai MM gitu. Hadiah untuk penemuan di Jepang juga ada. Siapa yang menemukan misalnya untuk ngambilin buah tapi secara lebih efisien. Sekali pukul gitu kan langsung rontok, gitu. Tapi secara canggih. Nah itu kalau di Spanyol dapat hadiahnya gede banget, uangnya, dan disalurkan patennya dan dibikinkan nantinya bukan hanya hak patennya tapi juga dibikin diproduksi, dia dapat royalti oleh pabrik itu. Nah ini kan jadi lebih keren dong, jauh ngapain bikin pizza yang apaan gitu atau mie yang panjang. Menurut saya itu waras ya, itu banyak gunanya dan itu akan memacu kita menjadi produser yang kreatif. Sebenarnya yang diperlukan tuh itu. Berarti selain ketidakpastian, ketidakberdayaan dong. Ya bahkan ada teori negara-negara berkembang itu bukan yang tidak mampu, tapi dibuat tidak mampu. Jadi istilahnya bukan kemiskinan, tapi pemiskinan. Ada dibuat miskin oleh bank-bank dunia, oleh negara-negara adik kuasa. Ada. Saya antara percaya dan tidak percaya. Sebagian juga ada unsur kitanya sih. Ya. Itu tuh menghibur, untuk kita menghibur ya. Wah kita dimiskinkan oleh itu tuh konspirasi negara-negara. Iya, tapi elunya juga geblek aja sih sebenarnya. Gitu ya. Gitu. Ada sih teori itu. Nah maksud saya Pak, yang tadi kan yang orang Jepang ini multi identitas itu kan ketidakpastian dan juga mungkin ketidakberdayaan juga. Iya, ketidakberdayaan. Ada banyak teori ketidakberdayaan tentang itu. Tapi saya kira sebenarnya orang sekarang makin berdaya sebenarnya dengan cara lewat internet, lewat jejaring itu.
Uang seseorang yang nggak pugu-pugu di kamarnya nyanyi-nyanyi apa segala macam tiba-tiba di-upload, wah tiba-tiba semua jadi ikutan, tentara pun ikut lip sync, apa semua, ya kan, ya kayak gitu-gitu. Sekarang tuh sebetulnya peluangnya gede sekali untuk orang-orang, justru berdaya sekali untuk siapapun. Di kamarnya aja sendiri, nggak usah kemana-mana. Dan dia bukan siapa-siapa, tidak penting juga. Upload aja sesuatu yang menarik gitu, yang aneh, yang kalau itu apa bergaung dan dilihat oleh semua orang itu akan ngefek. Sebenarnya ini zaman dimana orang justru menjadi sangat berdaya loh dari sisi itu. Nah itu juga menyebabkan pandangan kita mengenai ideologi dulu satu arah ya. Dulu ada kekuasaan raksasa, partai atau apapun, lantas memaksa, ada kekuasaan sains, lantas memaksa kita menjadi apa saintistik gitu. Nah, ideologi-ideologi itu arahnya jelas. Sekarang tuh kan semua mempengaruhi semua masalahnya. Wong yang meledakan Arab Spring itu, yang meledakan revolusi di Arab itu, yang di mana-mana mulai pada berontak itu kan saya dari SMS orang atau Twitter kayak gitu. Pokoknya sepele dari gadget gitu kan. Mulai kita bergerak, wah, lama-lama kan meriap dong. Wah, dunia Arab mulai berkembang itu dari sepele. Itu loh, itu mesti diperhatikan sekarang itu. Jadi segala teori konspirasi lah itu namanya, apa namanya, Illuminati lah namanya, siapa lagi itu, Freemason, segala macam itu kadang-kadang rada menggelikan gitu. Apa? New Age, whatsoever lah, ada banyak sekali isu. Itu hanya menggampangkan peta siapa yang harus kita serang itu kan ya. Tapi juga sekaligus itu pembodohan, hati-hati. Sekarang itu dunia tidak bisa lagi dilihat hanya dari pihak tertentu gitu, terus menyebar gitu. Semua sekarang membentuk semua mempengaruhi semua dalam berbagai sisi. Itulah hakikatnya jejaring ya, internet itu kayak gitu. Siapapun bisa mempengaruhi semua, orang kampung pun bisa mempengaruhi semua orang di dunia ini. Bisa. Untuk tren, gaya hidup, cara berpikir, apapun, semua bisa mempengaruhi semua. Itu soalnya kita semakin multiple in terms of ideology, dari sisi ideologi, sebenarnya kita makin multiple. Makin gak kerukuran sebenarnya isi kepala kita itu. Dipengaruhi oleh begitu banyak pihak, isi kepala kita itu. Apapun suku Anda, apapun agama Anda, apapun disiplin keilmuan Anda, isi kepala kita udah majemuk sekali gitu ya. Udah plural sekali. Saya kira kita mesti akui itu. Mau gimana lagi? Mau sok murni, puritan kayak gitu? Nggak bisa lah, palsu. Saya kira ini yang fenomen baru yang mesti dicerna oleh banyak pihak ini. Dan itu, situasi ini, saya akhiri, situasi ini makin membuat pentingnya filsafat dalam arti kemampuan berpikir sendiri, mengambil sikap sendiri, bersikap kritis sendiri. Karena kalau enggak, kita diobang-abingkan semua pihak yang kayak gitu-gitu. Justru makin penting sekarang filsafat sebagai cara berpikir sendiri. Coba merumuskan sendiri apa yang kita mau, apa yang kita tidak mau, dan seterusnya. Kita tidak bisa lagi mengandalkan sistem-sistem besar di luar kita, entah itu agama atau apapun. Ya Anda tentu bisa tetap beragama tertentu, menganggap diri Anda suku tertentu, ras tertentu, tentu saja. Tapi dengan pemahaman baru, sesuai dengan pencernaan Anda sendiri, gitu loh maksudnya. Itu, di situ filsafat makin penting. Baik, saya kira sekian dulu filsafat dan ideologi.